Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhadila Norestia Putri, biasa dipanggil Lala, NIM 22080160098. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dari kelas B angkatan 2022. Saya akan mengerjakan UTS matkul Pancasila dari dosen saya, yaitu Pak Hari dan Pak Kalen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah awal perumusan Pancasila. Jadi, perumusan Pancasila itu dilakukan pertama kali pada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI sendiri dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 60 orang. Ir Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 yang menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ada ketuhanan yang berkebudayaan. Hal terpenting yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kita kenal dengan sebutan Piagam Jakarta, yang pada alinea keempat pada Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila yang kita kenal sampai saat ini. Dan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI ini bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia yang semula yaitu bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Nah, Indonesia yang notabene yang sudah merdeka ini memerlukan perangkat atau kelengkapan bernegara seperti dasar negara, pemimpin negara, undang-undang, dan perangkat penting lainnya seperti pengesahan undang-undang dasar, terus pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan KNIP. Selain itu, bentuk negara, sistem negara, tujuan negara seperti apa yang ingin dijalankan, dan bagaimana cara serta jalannya itu tergantung dari pembentukan dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Jadi, Pancasila yang sebagai dasar negara ini juga termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang inti dari nilai-nilai Pancasila ini ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pancasila secara filsafat berarti refleksi kritis atau rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara yang bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila juga sebagai sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara atau nasional, yaitu Mordiono mengemukakan bahwa ideologi itu adalah sistem seluruh pemikiran mengenai kehidupan dan melengkapinya dengan sarana dan tujuan yang menjadi kehidupan nyata kita dengan memasukkan nilai-nilai filsafat yang menjadi induknya. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari dan memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kita tinggal di negara Indonesia, di negara kita sendiri, nggak tahu dasar negara kita tuh gimana. Terus mungkin dari SD kita udah diajarin apa sih itu Pancasila, gimana sih perumusannya. Seenggaknya kita tahu perumusannya tuh gimana, tokoh-tokohnya, tanggal-tanggalnya, dan semoga hal-hal baik yang terkandung di dalam Pancasila bisa kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.